Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Julian Huritosi dari kelas 10 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan materi perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW periode Madinah. Setelah periode awal penyiaran Islam di Mekah, Nabi Muhammad SAW menempuh babak baru perjuangan di Madinah. Di tempat ini, Islam menyebar dengan pesat dan menjelma menjadi agama yang besar dan dipeluk oleh umat manusia di berbagai penjuru dunia. Usaha-usaha Rasulullah SAW dalam mewujudkan masyarakat Islam seperti tersebut adalah membangun masjid. Masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW di Madinah ialah Masjid Quba yang berjarak kurang lebih 5 km sebelah barat daya kota Madinah. Masjid Quba ini dibangun pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah atau 20 September 622 Masehi. Setelah Rasulullah SAW menetap di Madinah, pada setiap hari Sabtu beliau mengunjungi Masjid Quba untuk sholat berjamaah dan menyampaikan dakwah Islam. Mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Para sahabat Rasulullah SAW penduduk Mekah yang berhijrah ke Madinah. Ansor adalah para sahabat Rasulullah SAW penduduk asli Madinah yang memberikan pertolongan kepada kaum muhajirin. Rasulullah SAW bermusyawarah dengan Abu Bakar dan Umar bin Khattab tentang mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor, sehingga terwujud persatuan yang tangguh. Hasil musyawarah memutuskan agar setiap orang mencari dan mengangkat seorang dari kalangan ansor menjadi saudaranya senasab dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sebaliknya kaum ansor. Perjanjian batu membantu antara umat Islam dan umat non-muslim. Pada waktu Rasulullah SAW menetap di Madinah, penduduk terdiri dari 3 golongan, yaitu umat Islam, umat Yahudi, orang-orang Arab yang belum masuk Islam. Rasulullah SAW membuat perjanjian dengan penduduk Madinah non-Islam dan tertuang dalam Piagam Madinah. Isi Piagam Madinah itu antara lain: 1. Setiap golongan dari ketiga golongan penduduk Madinah memiliki hak pribadi, keagamaan, dan politik. 2. Setiap individu penduduk Madinah mendapat jaminan kebebasan beragama. 3. Seluruh penduduk Madinah yang terdiri dari kaum muslimin, kaum Yahudi, dan orang-orang Arab yang belum masuk Islam, sesama mereka hendaknya saling membantu dalam bidang moral dan material. Rintangan dakwah di Madinah. Setelah hijrah ke Madinah, tugas yang diemban Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin begitu berat. Hal itu disebabkan makin kerasnya pertentangan kaum Quraisy. Perlawanan dari orang-orang di luar Islam, khususnya kaum Quraisy, menghasilkan beberapa peperangan dan peristiwa besar. Di antaranya adalah Perang Badar. Perang pertama yang menentukan masa depan negara Madinah adalah Perang Badar, perang antara kaum muslimin dengan musyrik Quraisy pada tanggal 17 Ramadan 2 Hijriah. Kaum Quraisy pada saat itu yang sedang melakukan perniagaan ke Syam. 2. Perang Kandak. Pengkhianatan Abdullah bin Ubay dan pasukan Yahudi diganjar dengan tindakan tegas. Bani Nadir, satu dari suku Yahudi di Madinah yang berkomplot dengan Abdullah bin Ubay, diusir ke luar kota. Kebanyakan mereka mengungsi ke Khaybar, sedangkan suku lain yaitu Bani Quraiza masih tetap di Madinah. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.